Jadi yang kalian infakkan itu dari Allah gitu loh, bukan punya kalian. Pada hakikatnya bukan punya kalian. Nah, sebenarnya dari sisi ini kita membahas dari sifat Ar-Razzaqnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat ataupun nama dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Nah, sebenarnya ini juga cocok untuk dibahas kaitannya dengan sifat yang satu ini. Karena harta semua yang kita miliki itu serta-merta bukan hasil dari tenaga upaya kita semua. Tapi semuanya itu kita peroleh atas izin, atas kehendak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan punya Allah tuh. Allah perintahkan untuk dikeluarkan. Kemudian kita nggak mau. Kalimat apalah yang cocok untuk kita katakan kepada orang tersebut? Bukan punya dia. Kemudian si pemilik barang tadi memintanya kembali, kemudian dia tidak mau mengembalikan. Iya kan? Nah, ini perlu juga dibahas masalah. Jadi cara-cara mencari rezeki juga kaitannya nantinya. Jadi kita mendapatkan semuanya itu bukan serta-merta akibat usaha kita. Sedekahkanlah, infakkanlah harta yang kami telah karuniakan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kepada kalian salah satu kepada kalian kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, menggandengkan maksud makna infak sifat dermawan dengan kematian. Dengan apa? Kematian. Ada sesuatu di sini. Ada pelajaran yang akan Allah sampaikan setelah ini. Apalah gitu? Ada sesuatu yang besar. Kok Allah Subhanahu wa taala menggandengkan harta kedermawanan seorang dengan kematian? Apalah kira-kiranya? Korelasinya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah harta kalian yang kami telah rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kalian tidak mensedekahkan, menginfakkan harta kalian yang mana pada saat itu orang-orang yang pelit, kikir, ketika datang kematian kepadanya, mati sudah. Terputus hubungan dia dengan dunianya. Maka dia masuk kepada alam berikutnya, itu pun alam barzakh. Maka dia akan mengatakan, mohon sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu rabbi laula akhartani, ya Allah, kasih aku masa tenggang sedikit aja. Masa tenggang sedikit aja, ditunda sedikit aja kematianku ini. Tadi kan mati tuh, minta dikembalikan sebentar aja, sebentar saja. Ingat sebentar, mintanya sebentar, enggak setahun 2 tahun, enggak sehari 2 hari. Akhartani ila ajalin qarib, sedikit aja, enggak sampai, dia enggak minta sejam 2 jam, sebentar aja. Berapa lama sih seorang itu kalau menginfakkan hartanya? Enggak lama. Sebentar sekali. Nah, aku minta itu ya Allah sebentar saja. Agar aku bisa mensedekahkan harta yang aku pelitkan tadi di dunia. Yang aku tidak keluarkan ketika di dunia. Dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat-sangat azim. Sangat-sangat mulia, sangat-sangat dalam maknanya. Pertama tadi Allah menggandengkan makna sifat kedermawanan dan kematian, ya tak? Kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengkaitkan dengan pentingnya waktu, ya tak? Ya kan? Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan sifat mulia tadi dengan kesolehan seseorang. 4 poin, 4 titik besar yang perlu kita ambil pelajarannya. Ada apa ini? Saya ulangi lagi, karena waktu sudah habis, mungkin pekan depan kita detailkan maknanya, maksudnya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sifat kedermawanan, 1, kemudian kematian, 2 ya. Ketiga, Allah menggandengkan waktu yang singkat.
masa. Kemudian yang terakhir Allah tutup walaupun perkataan mereka kesolehan. Jadi kedermawanan, kematian, waktu, kesolehan. Ada apa nih 4 ini dalam satu redaksi ayat? Nantikan jawabannya pekan depan insyaAllah ya. Singkat saja kesimpulan dari kajian kita tentang sifat kedermawanan. Jadi faedah, setidak-tidaknya faedah apa yang kita sudah bahas dengan waktu yang singkat ini itu ada 2 poin. Ada 2 poin, yaitu cara kita mengoreksi diri kita sendiri. Kedudukan kita di hadapan Allah tuh di mana? Seberapa besar, seberapa tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? 1, melihat keimanan kita seberapa tinggi dengan keyakinan kita akan kehidupan akhirat. Kedua, seberapa besar keyakinan kita terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan kita. Dengan cara apa? Kita mau atau tidak mensedekahkan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, dan yang kita miliki, seberapa besar pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin dan manusia secara umum. Sehingga kita bisa melihat di manakah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang sangat mulia ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.